Pasangan Mas Gibran Raka Buming Raka dalam kegiatan Golkar hari ini. Ya, wah ini nampaknya ramai sekali tim dari media untuk meliput kehadiran Gibran di Rakernas yang dilakukan oleh Golkar hari ini, di mana telah menyatakan dukungannya atas cawapres Gibran berdampingan dengan Prabowo Subianto. Mas Gun-Gun, kalaulah Gibran memang bulat suaranya nanti akan diusung oleh semua parpol pendukung begitu ya dan pengusung Prabowo, artinya ini akan menjadi pasangan dengan calon presiden tertua dan cawapres termuda. Iya, iya. Ini menjadi unik ya. Artinya Pak Prabowo capres dengan usia paling tua di antara capres-capres lain, dan Gibran under 40 ya, dan itu menjadi cawapres paling muda yang diusung mungkin untuk pemilu 2024. Tapi ini kan bukan semata soal usia sebenarnya, tapi ini soal strategi. Usia itu tidak jadi patokan apakah kemudian dia mampu merebut basis pemilih atau tidak. Iya kan? Contoh misalnya, apakah sudah pasti yang baby boomer akan mendukung ke arahnya Prabowo semua, kemudian tentu, yang milenial dan Gen Z akan ke arahnya Mas Gibran semua? Iya, itu yang kita sebut sebagai asumsi yang tidak pernah terkonfirmasi ya, bahwa selalu misalnya orang dengan klaster usia yang sama memilih kandidat yang sama dengan usia yang sama. Maksud saya lebih pada sekarang itu apa yang kemudian jadi pertimbangan pemilih berdasarkan perilaku memilihnya masing-masing. Seperti kita jelasin tadi, ada yang pertimbangannya sangat sosiologis, ada yang pertimbangannya sangat psikologis, ada pertimbangan yang sangat rasional. Nah, yang rasional itu akan menunggu momentum. Contohnya misalnya momentum debat capres nanti, atau momentum masa kampanye pemilu yang mulai berlangsung 28 November sampai 10 Februari 2024. Nah, itu nanti akan dilihat misalnya pergerakan apa prospek 5 tahun ke depan yang ditawarkan. Itu kalau rasional prospektif, atau misalnya orang nggak banyak juga yang mencari ini sebenarnya portofolio dia, rekam jejak sejarah dia seperti apa di jabatan-jabatan sebelumnya, itu mungkin yang retrospektif gitu ya. Ini semua masih menunggu nih kalau yang rasional. Kalau dari tiga pasangan ini, apakah semuanya memiliki tadi yang disebut daya ledak tinggi dari tiap pasangan, atau ada yang bersih? Gini, soal potensi daya ledak tinggi dalam konteks problem ya, yang kemudian bisa memengaruhi pemilih, itu semua sebenarnya punya potensi, tergantung memitigasinya. Contoh misalnya, akan ada nggak serangan hukum? Mungkin saja ada. Mapar siapa? Ya kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba misalnya ada serangan satu kasus pada saat misalnya si A atau si B yang sekarang jadi capres cawapres itu menjabat, kan itu buka tutup kartu biasanya terjadi itu di musim kontestasi kan. Nah, itu bisa punya daya ledak tinggi. Atau misalnya daya ledak tinggi itu dari pernyataan yang tidak terkontrol. Kan bisa aja seperti tiba-tiba misalnya masuk ke ranah yang sangat sensitif ya, pada saat kampanye ngomongin isu SARA, itu kemudian tiba-tiba diamplifikasi, apalagi ini musim media sosial ya. Kemudian rame, mungkin masih ingat kasus Ahok di Kepulauan Seribu. Pada saat dia tingkat kepuasan pada kinerjanya tinggi, termasuk juga popularitas, akseptabilitas, elektabilitasnya tinggi, tiba-tiba misalnya juga ada pernyataan di Kepulauan Seribu, dan itu berdampak tuh pada dinamika opini publik. Dan pada saat dinamika opini publik berkembang, dimanfaatkan oleh bukan mesti oleh lawannya dalam konteks waktu itu Anies, tapi juga bisa aja oleh para pendukung ya dari lawan begitu, yang kemudian menjadikan isu itu sebagai trigger bagi masuknya yang disebut dengan serangan. Ketika serangannya itu tidak terkontrol ya oleh satu manajemen isu dan manajemen konflik yang bagus, maka terjadilah yang disebutkan delegitimasi.
pada si kandidat. Nah, itu berdaya ledak tinggi juga gitu. Nah, yang terakhir yang juga tidak kalah pentingnya, yang sangat biasanya menentukan itu adalah konflik di tim pemenangan, ya kan? Nah, kalau terjadi konflik di tim pemenangan itu biasanya strategi-strategi pemenangan yang sudah dirancang itu akan berantakan. Apa sih biasanya diributkan antar koalisi ini? Kan kalau kita lihat antar koalisi itu sebenarnya treatmentnya kan 3 ya. Pertama, itu yang disebut dengan opportunity structure, perspektif ya, soal peluang. Peluang yang pertama itu adalah peluang untuk berada dalam kekuasaan di masa mendatang, yang disebut dengan benefit of office, keuntungan dalam kekuasaan. Nah, itu kan biasanya ada lobby-lobby, ada negosiasi-negosiasi dalam konteks misalnya membangun kongsi politik, dalam konteks ini orientasi ke depan. Nah, yang kedua soal figurnya itu siapa? Kayak misalnya kalau misal figurnya tidak disolidkan, misalnya sebut aja sekarang ada nama Gibran untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo. Nah, ini kan harus divalidasi di masing-masing kekuatan. Makanya tadi Golkar kan bikin Rapimnas, selain memang waktu itu mandatnya itu diberikan kepada untuk capres ya, diberikan kepada Pak Erlangga, maka pengubahan nama ya untuk menjadi Pak Prabowo dan kemudian juga cawapresnya Gibran tentu harus divalidasi lewat mekanisme organisasional. Nah, itulah makanya konteksnya salah satunya juga yang dilakukan dari upaya memvalidasi nama itu bukan hanya semata-mata seremonial, tapi juga untuk menjadi cara Partai Golkar meredam potensi konflik di masa mendatang jika kemudian tidak disepakati di antara organ internal. Nah, itu kalau kemudian salah mengambil positioning, salah mengambil keputusan atau kebijakan, salah melangkah, itu berpotensi untuk kemudian terjadinya dekonstruksi terhadap bangunan tim pemenangan, dan artinya juga berpengaruh nanti pada dinamika internal masing-masing partai. Oke. Gitu. Tadi kita sempat menyinggung mengenai Ahok. Ngomong-ngomong soal Ahok, kemarin sempat ada yang mewawancara Ahok dan akhirnya Ahok memberikan tanggapan yang bisa kita sebut kritik yang cukup pedas atas langkah Gibran disandingkan dengan Prabowo. Karena baginya jangan coba-coba, apalagi ini belum teruji, Walcott baru 2 hingga 3 tahun gitu. Ya. Dan banyak juga ternyata masyarakat yang setuju dengan pendapat Ahok ini. Bagaimana pandangan Mas Gun-Gun? Iya, saya memaklumin bukan hanya Ahok tapi banyak tokoh di PDI Perjuangan ya yang juga memiliki pernyataan yang sangat keras sebenarnya terhadap rencana majunya Gibran. Dan sebenarnya bukan hanya di PDI Perjuangan tapi juga di banyak sekali komponen-komponen masyarakat kritis. Kekuatan civil society misalnya, yang kemarin banyak mempertanyakan soal putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga misalnya lain adalah di proses transformasi kesejarahan seseorang untuk menduduki jabatan publik. Kan bagaimanapun kan demokrasi itu bukan semata-mata soal menang atau kalah, tapi demokrasi itu juga soal proses konsolidasinya. Contoh ya, partai butuh institusionalisasi politik, di mana misalnya salah satu yang menyumbang institusionalisasi politik itu adalah penguatan sumber daya manusia di partai. Contoh misalnya Mbak Prima masuk di satu partai X, kan baru misalnya punya KTA 2 hari masa langsung jadi ketua umum misalnya. Itu kan prosesnya itu harusnya berjalan 3 tahap kan, rekrutmen, kemudian proses keterlibatan atau menjadi kader loyal dari satu institusi partai, baru distribusi orang ke sejumlah jabatan publik, baik misalnya internal di tubuh partai maupun eksternal. Artinya ini seperti jalan pintas dan akhirnya pun bisa berdampak riskan. Ya, punya potensi sangat riskan sebenarnya, punya potensi sangat riskan kalau kemudian sekali lagi ya, saya sih meyakini bahwa setiap orang yang akan maju gelanggang itu sudah menghitung plus minus dan termasuk resiko yang akan muncul. Cuman masalahnya adalah apakah seluruh proses untuk Mas Gun-Gun, kita akan melihat sebentar ini ada Menteri Dito Aryo Tejo yang ini menjadi bodyguardnya Mas Gibran nampaknya ya.
Karena Mas Gibran ini dikepung oleh tim dari media yang nampaknya sangat antusias karena ini yang ditunggu-tunggu. Ia yang dicalonkan, yang digadang-gadang tadi namanya dari Golkar sudah diusung, akhirnya tiba. Sekarang sudah pukul 1 siang dan kita akan menanti sebetulnya apa yang akan diucapkan, disampaikan oleh Gibran pada acara Rapimnas Golkar hari ini. Apakah juga akan menyambut para partai pengusung dan pendukung lainnya begitu ya Mas Gibran? Iya betul. Jadi ini kan seperti kita prediksi tadi ya di segmen-segmen sebelumnya bahwa kemungkinan setelah dari Pak Zul bisa saja kemudian Gibran ke Partai Golkar. Kenapa prosesinya Pak Prabowo dulu? Karena ya tentu prediksi saya ini bagian dari alur membangun narasi ya. Contoh misalnya Pak Erlangga melakukan proses konsolidasi internal dan membacakan apa yang sudah disepakati di internal dan itu kemudian memberikan mandat secara resmi kepada Pak Prabowo untuk menjadi capres. Sekaligus sebenarnya gongnya dari pertemuan tadi bukan lagi capres karena kalau capres kan sebenarnya ketika Golkar memutuskan untuk berkongsi dengan Prabowo itu sudah tahu bahwa capres Partai Golkar bukan lagi Erlangga, melainkan Pak Prabowo Subianto. Tapi yang menjadi menarik adalah menunggu keputusan resmi Partai Golkar soal apakah dia menerima Gibran sebagai cawapres. Dan ternyata sudah dinyatakan yes, Golkar mendukung Gibran. Dan kenapa untuk pasangan Prabowo ini harus yang paling lama, sedangkan yang lainnya ini sudah hari pertama pendaftaran langsung mendaftar. Kenapa harus menjadi yang terakhir? Ya ini kan karena tarik ulur kemarin. Prosesnya kalau yang lain kan tidak terkendala misalnya dengan aturan. Kalau Gibran kan kemarin sebenarnya kalau dengan aturan lama nggak boleh maju. Baru kemudian ketika ada proses di Mahkamah Konstitusi dengan diksi pernah atau sedang ya kan menduduki jabatan kepala daerah melalui pemilihan kan misalnya begitu ya. Itu atau yang disebut elected official. Itu dia kemudian jadi dimungkinkan untuk menang. Kalau usia kan 40 tahun minimum ya kan. Berarti kan Gibran belum boleh. Tapi karena ada diksi yang menyelamatkan, maksud saya pernah atau sedang. Nah itu maka kemudian Gibran jadi masuk. Nah berarti kan satu proses sudah dilalui tuh kemarin, meskipun tentu dengan sangat menimbulkan banyak polemik. Tapi akhirnya kemudian putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat itu menguntungkan Gibran. Dan Gibran akhirnya bisa dicalonkan. Kan berarti menunggu itu semua proses kemarin. Oke, kita akan bahas juga mengenai putusan MK ini dan dampaknya terhadap pasangan Prabowo dan juga Gibran. Sesaat lagi pemirsa tetaplah di Breaking News TV One.